Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Ain Lutfi Latifah, Ana Zulfi Latifah, Anissa Fitriani, Dita Fusfita Nur Sabrina, dan Dita Fibrianti. Kami akan membahas mengenai sistem pernapasan pada hewan dan manusia beserta fungsinya di kelas 5 semester 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu dan belajar bersama Ibu Anissa Fitriani. Nah, sebelum itu Ibu mau menanyakan kabar kalian terlebih dahulu nih. Gimana kabar kalian di rumah? Pada sehat? Sehat ya? Tapi gini nih, kalau misalnya Ibu menanyakan kabar, kalian harus jawabnya seperti ini biar semangat. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Siap? Siap ya? Yuk kita coba bareng-bareng. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Alhamdulillah. Pada sehat ya. Semoga Allah selalu lindungi kita dari segala hal dan dijauhi dari segala penyakit ya. Amin. Nah, sebelum masuk ke pembelajaran, Ibu mau mencek kehadiran terlebih dahulu. Coba lihat di layar HP atau laptop kalian. Apakah ada teman kalian yang tidak masuk? Coba cek. Kalau ada yang belum masuk, diberitahu ya, karena pembelajaran akan segera dimulai. Sambil menunggu teman kalian yang takutnya belum masuk, nah Ibu mau mengabsen terlebih dahulu ya. Kalau Ibu panggil namanya, bilangnya seperti ini, hadir. Siap? Biar Ibu bisa melihat siapa saja yang hadir. Ain Lutfi Latifah hadir. Hadir, Bu. Ana Zulfia hadir. Hadir, Bu. Siap untuk belajar? Siap, Bu. Dita Puspita Nur Sabrina hadir. Hadir, Bu. Siap untuk belajar? Siap, Ibu. Dita Fibrianti hadir. Hadir, Bu. Alhamdulillah sudah pada masuk ya. Sebelum memulai pembelajaran, kita doa terlebih dahulu ya. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini bisa berkah, bermanfaat bagi kita semua. Dipimpin sama Ibu ya berdoanya. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robbal wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Amin. Nah, kita sebagai manusia bernapas melalui apa? Melalui hidung. Kita bernapas ya. Kalau misalnya kita tidak bernapas berarti kita sudah meninggal. Kalau kita masih bernapas berarti kita masih hidup. Iya. Nah, lalu kalau hewan dia melakukan pernapasan dengan caranya sendiri. Misalnya ikan dengan insang, lalu lumba-lumba dengan paru-paru, seperti itu. Agar lebih memahami, disimak materi yang akan Ibu jelaskan hari ini. Nah, sambil meneruskan materi yang akan Ibu jelaskan, untuk anak-anakku semua, kalian bisa membaca bukunya, yaitu ada di tematik 6, halaman 48, dibaca ya, sambil Ibu menjelaskan ke materi selanjutnya. Anak-anakku semua, hari ini Ibu akan membahas mengenai alat pernapasan manusia. Namun, sebelum mengetahui apa saja alat pernapasan manusia, Ibu akan membahas sedikit mengenai apa arti dari bernafas. Disimak ya. Bernafas merupakan proses menghirupnya oksigen dan dikeluarkannya gas karbon dioksida di dalam tubuh kita. Contohnya seperti ini, ketika kita sedang menghirup udara, menghirupkan oksigen untuk masuk ke dalam tubuh kita dan mengeluarkannya gas karbon dioksida yang ada di dalam tubuh kita. Nah, bernapas juga bisa menggunakan mulut. Namun,
ketika kita bernapas menggunakan mulut, itu tidak baik. Yang lebih baik itu bernapas menggunakan hidung. Nah, di sini ada alat-alat pernapasan manusia. Alat pernapasan manusia ini yang pertama yaitu ada hidung. Yang kedua yaitu ada pangkal tenggorokan atau laring. Yang ketiga ada batang tenggorokan atau trakea. Yang keempat ada cabang batang tenggorokan atau bronkus. Dan yang terakhir yaitu ada paru-paru. Adapun sistem pernapasan pada manusia ini terbagi menjadi dua, yaitu sistem pernapasan pada dada dan sistem pernapasan pada perut. Nah, sistem pernapasan pada dada ini dikarenakan terjadi gerakan tulang rusuk oleh otot-otot antar rusuk. Sedangkan pernapasan pada perut terjadi karena gerakan otot diafragma yang membatasi sekat antara rongga dada dan rongga perut yang mana masuk dan keluarnya udara tersebut. Biasanya diafragma ini mendatar dan melengkung. Yang kedua yaitu alat pernapasan pada hewan. Nah, hewan juga sama mempunyai sistem pernapasan seperti manusia. Namun yang membedakannya yaitu ada beberapa hewan yang mempunyai pernapasan secara khusus. Nah, kita simak ya. Yang pertama ada kelompok hewan mamalia, di mana hewan mamalia ini adalah hewan yang menyusui. Nah, hewan mamalia ini terbagi menjadi dua, ada hewan di darat dan hewan di air. Nah, kalau hewan di darat itu seperti sapi, kambing, kelinci, kucing, dan anjing. Sedangkan hewan yang ada di air yaitu paus, anjing laut, singa laut, dan lumba-lumba. Mereka sama seperti manusia, bernapas menggunakan paru-parunya. Yang kedua ada reptil, di mana hewan reptil ini hewan yang melata atau hewan yang merayap. Contohnya seperti kadal, buaya, ular, komodo, cicak. Nah, mereka juga sama bernapas menggunakan paru-paru seperti mamalia dan manusia. Nah, yang ketiga yaitu ada amfibi. Amfibi ini hewan yang hidupnya di dua alam, bisa di air maupun di darat. Misalnya seperti hewan katak. Nah, ia juga sama seperti mamalia, bernapasnya menggunakan paru-paru. Nah, selanjutnya ada ikan. Ikan hidupnya di mana? Di air. Apakah dia bernapas menggunakan paru-paru? Tidak ya. Nah, kalau ikan bernapas menggunakan insan, yang dimana insan ini terletak di sisi kanan dan kiri kepala ikannya. Nah, yang terakhir yaitu ada hewan serangga. Nah, serangga ini ia bisa bernapas menggunakan trakea, di mana contohnya seperti hewan nyamuk, lalat, belalang, lebah, capung, dan jangkrik. Nah, ia bernapas menggunakan trakea. Fungsi sistem pernapasan secara umum. Yang pertama yaitu untuk menghirup oksigen, yang kedua sebagai jalan keluarnya karbon dioksida, dan yang terakhir untuk keberlangsungannya hidup suatu makhluk. Di sini juga Ibu akan menjelaskan mengenai organ beserta fungsinya pada hewan. Yang pertama yaitu hewan amfibi, di mana hewan amfibi ini bisa hidup di dua alam, yaitu seperti di air dan di darat. Nah, pada pernapasannya untuk di air ketika ia masih menjadi kecebong, ia bernapas menggunakan insang. Sedangkan ketika ia sudah tumbuh menjadi katak dewasa, ia bernapas menggunakan paru-paru dan kulitnya. Seperti itu. Hewan yang kedua yaitu burung. Apakah kalian tahu burung? Tentu tahu ya, kita sering menjumpainya burung di mana saja, dan pastinya di atas langit ya, sering berterbangan, mau siang, pagi, sore. Nah, burung ini sering berterbangan menggunakan apa coba? Ya, sayapnya. Nah, tapi Ibu ingin bertanya, apakah kalian tahu organ pernapasan pada burung apa saja? Nah, organ pernapasan pada burung itu ada hidung, paru-paru,
trakea, kantung udara depan, dan kantung udara belakang. Nah, kantung udara ini juga berfungsi sebagai alat pernapasan ia ketika ia ingin terbang ke atas. Nah, adapun fungsi lainnya, yaitu membantu memperbesar ruang siring hingga memperkeras suaranya. Dan yang terakhir yaitu mengatur suhu tubuhnya. Meskipun intinya pada sistem pernapasan setiap hewan itu umumnya sama, pasti ada beberapa perbedaan dari sistem pernapasan hewan tersebut. Selanjutnya ada alat pernapasan pada manusia beserta fungsinya. Sering disingkat menjadi hiteru, hidung, tenggorokan, dan paru-paru. Hidung, di mana perjalanan udara memasuki paru-paru dimulai ketika udara melewati hidung. Di lubang hidung, udara disaring oleh rambut-rambut halus. Tenggorokan. Setelah melalui rongga hidung, udara akan melewati tenggorokan. Sebelum menuju paru-paru, di tenggorokan udara melewati 3 saluran, yaitu faring, laring, dan trakea. Paru-paru. Setelah melewati tenggorokan, udara menuju paru-paru. Namun, sebelum proses di paru-paru, udara akan melewati saluran yang bercabang. Ada 2 saluran antara kanan dan kiri, yang mana sering disebut dengan bronkus. Lalu ada cabang yang lebih kecil yang disebut dengan bronkeolus, di mana bronkeolus ini bermuara pada alveolus. Alveolus berfungsi sebagai pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida dan uap air. Nah, itulah materi yang telah Ibu bahas hari ini. Sebelum melakukan kegiatan selanjutnya, Ibu ingin menanya apakah ada yang tidak dipahami dari materi yang telah Ibu jelaskan? Mengerti atau tidak paham? Boleh ditanyakan. Acungkan tangannya seperti biasa. Ada yang mau ditanyakan? Ada? Kalau diam berarti tidak ya? Iya, tidak. Ya udah. Sekarang kita akan melakukan kegiatan pembelajaran selanjutnya. Nah, di sini Ibu akan melakukan pembagian kelompok kepada kalian. Cukup 2 orang saja per kelompoknya. Yuk dibagi. Boleh sama siapa aja, seperti Dita Puspita bersama Dita Fibrianti, Ana bersama Ai, atau sebaliknya pun boleh. Yuk, biar nanti Ibu bisa memberikan tugasnya. Apakah sudah mempunyai teman kelompok? Sudah ya? Kalau sudah, kalian bisa memulai mengerjakan soal yang telah Ibu berikan di WhatsApp grup kelas. Nah, dikerjakannya secara bersama-sama, karena ini tugas kelompok. Dan jangan lupa didiskusikan. Bisa melalui video call bersama teman kalian, kalau kangen jadi sekalian. Nah, seperti itu. Nah, untuk soal kelompok 1, didengar ya. Nih, soalnya untuk kelompok 1, organ tubuh hewan pada ikan dan fungsinya. Kelompok 2, organ tubuh hewan pada katak dan fungsinya. Seperti itu. Siap? Nah, nanti kalau misalnya di antara kalian masih ada yang membingungkan atau pusing dalam mengerjakan soal, kalian bisa meminta pertolongan kepada kerabat kalian seperti ayah, ibu, nenek, kakek, saudara, ataupun yang lainnya. Siap? Siap ya. Nanti 5 menit kita akan masuk lagi ke Zoom ini. Oke? Siap? Baik. Selamat mengerjakan. Semangat. Anak-anak semua, apakah sudah selesai mengerjakannya? Sudah ya. Nah, sekarang Ibu ingin salah satu kelompok mempresentasikan hasil kerja kelompok kalian. Boleh siapa? Ada kelompok berapa? Oh iya, boleh. Kelompok 1. Silakan Ai Lutfi Latifah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ai Lutfi Latifah, perwakilan dari kelompok 1.
Di sini saya akan mempertunjukkan hasil kerja kelompok kami, yaitu menyebutkan nama organ tubuh pada ikan beserta fungsinya. Langsung saja. Yang pertama, organ tubuh pada ikan ada insang. Fungsinya untuk mengambil oksigen dan penyaring makanan. Yang kedua, mulut, fungsinya untuk memasukkan makanan. Yang ketiga, kerongkongan, fungsinya untuk menyerap garam dan sebagai tempat masuknya makanan dari mulut menuju lambung. Yang keempat, operkulum, fungsinya sebagai penutup dan pelindung insang. Yang kelima, usus, fungsinya menyerap sari makanan. Yang keenam, anus, fungsinya mengeluarkan sisa-sisa dari pencernaan. Itu hasil kerja kelompok kami. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ai telah mewakili dari kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusinya, yang mana tugasnya mengenai apa? Ya, organ tubuh hewan pada ikan dan fungsinya, betul. Coba sekarang Ibu akan cek ya, apa saja organ tubuh ikan. Ada insang, mulut, kerongkongan, operkulum, usus, dan anus. Fungsinya, iya betul. Ya baik, betul semuanya Ai dan teman diskusinya betul. Kalian hebat, sudah menyelesaikan tugas yang telah Ibu beri. Nah, dengan itu Ibu akan memberi reward tepuk hebat untuk kalian semua. Tepuk hebat. 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 Kamu hebat. 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 Kamu hebat. Ya, nah sebelum itu jangan lupa foto ya hasil kerjanya. Nanti kirim ke WhatsApp grup. Alhamdulillah, telah selesai ya pembelajarannya. Nah, sebelum itu Ibu akan menyimpulkan terlebih dahulu apa saja materi yang telah kita dapatkan hari ini. Yang pertama, kita dapat mengetahui apa saja alat pernapasan pada manusia, alat pernapasan pada hewan, sistem pernapasan pada manusia, fungsi setiap organ pada hewan ataupun manusia, dan proses pernapasan pada manusia. Nah, Ibu akan mereview sedikit. Nah, alat pernapasan manusia itu terdiri dari hidung, pangkal tenggorokan atau laring, batang tenggorokan atau trakea, cabang batang tenggorokan atau bronkus, dan paru-paru. Nah, sistem pernapasan juga terbagi menjadi dua pada manusia, yaitu sistem pernapasan pada dada dan sistem pernapasan pada perut. Lalu ada pernapasan hewan. Nah, pada pernapasan hewan ini sama seperti manusia. Ia mempunyai sistem pernapasan. Namun yang membedakannya ada beberapa hewan yang memiliki pernapasan secara khusus. Ibu mau menjelaskan mamalia, hewan mamalia seperti paus untuk di air, lalu untuk di darat kucing. Nah, itu bernapas menggunakan paru-paru. Lalu ular menggunakan apa? Paru-paru. Serangga menggunakan trakea. Iya, betul. Alhamdulillah, materi hari ini telah selesai ya. Nah, tadi Ibu sudah menyimpulkan. Nah, sebelum itu kita berdoa setelah belajar. Dan semoga ilmu yang kita dapatkan bisa berkah, bermanfaat untuk kita di masa depan nanti. Amin, amin, ya rabbal alamin. Yuk kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Oh iya, satu lagi. Semoga kita tetap dilindungi oleh Allah dan dijauhi dari segala penyakit ya. Dan jangan lupa selalu cuci tangan, menggunakan masker kalau keluar ya. Dan tetap jaga kesehatan. Semoga nanti di lain kesempatan kita bisa masuk ke sekolah dan bisa bertatap muka. Karena kalau misalnya seperti ini kita pasti terganggu ya. Seperti sinyal, kuota. Betul anak-anak? Iya, senyum-senyum aja.
Nah, sekian dari Ibu. Semoga kita bisa bertemu lagi di pembelajaran selanjutnya mengenai alat pencernaan manusia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!